Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi pada siang hari ini, izinkan saya meminta waktunya sebentar untuk sedikit berbagi informasi atau sharing tentang aksi nyata modul 1.4 penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap maya di ruang Google Meet ini dan alhamdulillah dalam kesempatan sehat walafiat dan semoga nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, di sini sudah tertera, perkenalkan nama saya Suara. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Di dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi sedikit tentang pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Baik, agar waktunya lebih efektif, kita langsung saja ya Pak Ibu ya. Ini sedikit profil foto saya dan juga rekan-rekan saya di ini ya di CGP. Baik, kita next lanjut untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau tujuannya di sini adalah ada beberapa tujuan yang akan kita capai ya pada kesempatan kali ini. Ya mohon maaf ini masih nge-lag ya. Kita tunggu sebentar. Ringannya mungkin ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini ada tujuan diseminasi. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang makna kontrol. Ada di sana nanti ada tentang perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungannya serta kaitannya teori kontrol dengan tiga motivasi perilaku manusia atau segitiga restitusi dan juga ada pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini muncul pertanyaan pemantik yang akan jadi topik bahasan kita nanti, yang jadi muncul pertanyaan selama pembahasan kali ini kurang lebih 1 jam ke depan ya. Nah, di sini adalah kita bisa lihat setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplin anak. Satu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Itu yang pertanyaan pemantiknya. Nah, adapun untuk konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keduanya adalah motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiganya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempatnya adalah posisi kontrol guru dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, lanjut. Nah, kita pembahasan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi ya bahwa tentang perubahan paradigma. Anda ada A dan B bila Anda dan teman Anda. Nah, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang B ini bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Apa yang akan terjadi? Silakan dibayangkan saja. Apakah akan dibuka atau akan ditutup atau tidak ditahan sampai berdarah-darah? Nah, artinya kembali lagi ya, kalau nanti yang membuka bagaimana, yang menutup bagaimana, yang pasti itu adalah
kita akan menggiring pada konsep yang namanya kontrol diri. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Di sini ada ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, kita lihat dari stimulus respon. Kita bandingkan dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini kata kuncinya ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang-menang. Jadi konsepnya harus menang terus. Itu yang bisa disebutkan konsep teori kontrol. Kita telah yuk bareng-bareng. Ya, ada example 1, example 2, dan example 3. Contoh yang pertama, apakah penerapan disiplin di sekolah atau kelas sudah efektif? Atau perlu ditinjau logika? Nah, yang selanjutnya, apa arti disiplin? Yang ketiganya adalah ada kaitannya nggak dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kita telah ya bareng-bareng. Nah, di sini ada tidak disiplin adalah dengan ada hukuman. Nah, itu kan biasanya ya, ketika anak tidak disiplin, maka pasti konsepnya ada hukuman. Karena di sini yang kita pahami di dunia nyatanya, di sekolah kita aja ya, disiplin itu akan berhubungan dengan ketidaknyamanan. Itu yang akan dirasakan. Jangankan siswa, guru aja ketika disiplin pasti merasa tidak nyaman. Nah, konsep seperti itu nampaknya harus kita ubah lagi. Nah, di sini disiplin ya. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah biasanya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin diri, siswa mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, mereka dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau karena hukuman. Nah, lanjut di sini ada pendidikan mencetak insan yang merdeka. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat yang muncul dari motivasi internal. Ya, berarti dari dalam diri kita ya. Terus selanjutnya, nah kita tonton ya, ada sebuah video, tayangan video. Kita saksikan bersama-sama ya.
Silakan Bapak Ibu bisa sambil ngopi, sambil mengemil. Inilah alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan singa Allah kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Bukan karena Hamzah bertubuh kuat, besar dan kekar. Karena jika memang begitu, maka Rasul menjulukinya sebagai gajah. Bukan juga karena gerakannya yang cepat dalam pertarungan. Karena jika memang begitu, maka Rasul pun menjulukinya sebagai macan. Gelar singa Allah didapatkan Hamzah berdasarkan keberaniannya dalam membela kaum yang lemah dan keputusannya untuk berpihak pada kebenaran. Pada suatu hari ketika Hamzah pulang berburu, dia mendengar kabar bahwa Abu Jahal selalu menghina dan menganiaya anak saudaranya itu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia pun pergi ke Ka'bah dan langsung menuju kepada Abu Jahal yang sedang duduk di tengah-tengah kaumnya. Kemudian dipukullah muka Abu Jahal dengan sekuat-kuatnya. Dia pun berkata, "Engkau aniaya anak saudaraku. Sekarang ketahuilah olehmu, mulai hari ini aku menganut agamanya. Aku akan ikut mensiarkan agama ini sebagaimana ia mensiarkannya. Silakan halangi aku jika engkau mau." Semenjak itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar singa Allah. Layaknya seekor singa, Hamzah adalah seorang pemberani, tangguh dan percaya diri. Saat singa mencari mangsanya, ia akan mengikuti indera penciumannya yang akan mengarahkannya sampai berhasil menemukan mangsa. Singa selalu melakukan pencarian dan perburuan sendiri. Dia selalu yakin akan kemampuannya. Itulah yang menjadikannya tangguh dan berani. Begitupun Hamzah, memiliki keberanian dan selalu yakin akan kemampuan diri sendiri. Dan itulah yang membuatnya tangguh dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun singa merupakan hewan tangguh dan percaya diri, tetapi singa umumnya akan saling membantu satu sama lain untuk tetap bisa bertahan hidup. Begitupun Hamzah, yang selalu ingin membantu di saat teman-teman atau saudaranya sedang mengalami kesulitan. Dan itu dibuktikan dengan keberanian bungkam Abu Jahal ketika menganiaya Nabi Muhammad SAW. Singa dikenal sangat fokus saat memangsa hewan lain. Ia tidak akan membuat banyak keributan, tetapi hanya akan fokus pada tujuannya, yaitu mangsanya. Begitupun Hamzah, ketika dia menemukan kebenaran, tanpa banyak bicara, dia langsung bertindak dan fokus untuk terus membela kebenaran. Ini dibuktikan dengan keputusannya untuk masuk Islam dan berjuang bersama Rasulullah SAW dalam membela agama Islam sampai tetes darah terakhir. Saat berburu mangsanya, seekor singa memiliki persentase kegagalan yang cukup tinggi. Apalagi saat bahan buruan mereka juga menjadi incaran predator lainnya. Namun, hal itu tidak menjadikannya mundur. Singa justru makin mengasah kemampuannya sehingga ia mampu menangkap mangsa bahkan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Begitupun Hamzah, yang tidak pernah takut untuk berjuang. Meskipun dihadapkan dengan jumlah musuh yang lebih banyak, tidak membuatnya gentar. Ini dibuktikan dengan keberaniannya dalam menghadapi musuh saat perang Badar. Dan saat ini, Islam sangat membutuhkan kembalinya sosok Hamzah sang singa Allah. Jadi, siapapun dirimu, bahkan jika kamu seorang pemalu sekalipun, ketahuilah bahwa sebenarnya ada keberanian seekor singa dalam dirimu. Maka keluarkanlah. Lebih baik menjadi singa sehari daripada menjadi domba seumur hidup. Seberat apapun masalah dalam hidupmu, itu bukanlah akhir. Justru baru permulaannya saja. Sudah saatnya kamu gunakan keberanian seekor singa untuk menghadapinya. Dan tetaplah bertahan sampai akhir perjalanan ini. Jika di hadapanmu ada seseorang yang cukup kuat untuk menjatuhkanmu, tunjukkanlah kepada mereka bahwa kamu cukup kuat untuk bangkit. Waktu mengeong sudah berakhir. Sekarang saatnya mengaum.
Oh, oke, baik ya. Pesannya ada di akhir tadi ya. Ada di akhir video bahwasannya kita harus bisa eh, percaya diri, terus bisa juga lebih baik kita menjadi singa sehari daripada kita menjadi domba seumur hidup. Poin pentingnya seperti itu ya. Ini sebagai selingan saja dan motivasi saja. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sini ya. Sebentar, ini masih muter ya, masih lag. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya anak itu kita menginginkan yang adanya ketika belajar itu bukan karena guru, bukan karena orang lain, tetapi karena keinginan dari murid itu sendiri. Nah, adapun di sini nilai-nilai kebajikan, nah, sebentar ya, si kondisi jaringan. Nah, adapun di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glaser ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dalam diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai itu kita dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 profil ya, 6 poin ya. Ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia, menjadi pribadi yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Nah, selanjutnya kita nonton lagi videonya. Kita ini adalah sebuah video dari biasanya iklan dari negara Thailand. Biasanya selain kocak, iklan dari Thailand itu biasanya akan memberikan sebuah pesan moral. Kita lihat.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Maaf ya, jaringan sedikit bermasalah. Nah, ini ya hasilnya salah satunya. เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่
ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความ Oke baik, nah di sini kan ada sebuah video yang iklan Thailand ya, tapi nilai-nilai kebajikannya di sini banyak. Salah satunya adalah tadi lihat bahwa anaknya yang tadi ibu dan anak sedang meminta-minta atau mengemis, tetapi anaknya tiba-tiba jadi melanjutkan sekolahnya. Terus tadi juga anjingnya yang biasa meminta-minta akhirnya bisa membantu dan sebagainya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, bahwasanya yang namanya kebajikan itu pasti akan kembali lagi dan akan ada efeknya. Lanjut ya, masih ada 4 teori lagi. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Di sini kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu ya biasanya murid atau manusia seperti itu. Jadi akan melakukan apapun itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya adalah ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya adalah apakah kita yang pertama, yang kedua, atau ini yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, silakan diresapi. Sampai saat ini apa yang kita lakukan masuk ke mana? Apakah ke yang satu, kedua, atau sudah mau menuju yang ketiga? Nah, harapannya kita bisa masuk ke poin yang ketiga. Nah, lanjut. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Apa yang terjadi kalau saya misalkan terlambat, atau saya tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ini biasanya pertanyaannya. Yang keduanya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini kedua motivasi ini masuk ke motivasi eksternal. Artinya ini harus ada faktor dari luarnya. Nah, yang mana berarti yang faktor internalnya? Nah, berarti motivasi internalnya yang tadi yang nomor 3 yaitu menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi ada motivasi yang inginnya itu menjadi bisa menghargai diri sendiri, ya, tentang perilaku. Nah, ini perbedaan. Kita akan melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan mengulangi lagi, dan sebagainya, karena terlambat sekolah kalau ini. Nah, ini masuknya hukuman atau konsekuensi? Nah, kita cek ya. Pertama ini adalah hukuman. Kenapa? Karena ini sifatnya tidak memberikan efek. Selanjutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Kita cek lagi, ini masuk ke masih hukuman karena tidak ada efek ininya ya. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kita lihat, ini jawabannya adalah masih hukuman. Ya, ini karena memang ini sifatnya tidak menggantikan. Ya. Nah, kalau yang ini yang ketiga, nah menggantikan kertas tugas teman yang telah coret ini konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Ya, yang selanjutnya adalah
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga termasuknya konsekuensi. Nah, yang selanjutnya adalah murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, apakah ini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Nah, kita cek ternyata di sini adalah hukuman. Nah, yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, berarti konsekuensi ya, karena terlambat. Ya, ini ada hal yang sebelumnya disepakati. Nah, di sini kita lihat apa itu hukuman. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima atas hukuman tanpa melalui kesepakatan. Kenapa tadi yang ilustrasi yang tadi ada yang disebut konsekuensi? Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, itu bedanya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis, murid akan disakiti atau suatu perbuatan atau kata-kata. Itu adalah hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi di sini adalah masuk ke restitusi ya, sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok. Restitusi juga merupakan kolaborasi. Nah, ini salah satu konsep dari ini ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan gurunya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Misalnya di sini setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan robot, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang seperti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Artinya ada kesepakatan dulu. Nah, ini ada perbedaannya ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena memang sudah disepakati. Sementara hukuman ini membuat sakit hati, fisik maupun hati untuk dijangka waktu yang lama. Sementara konsekuensi jangka waktunya tidak nyaman tapi dalam jangka waktunya yang relatif pendek. Anak membenci kedisiplinan, sementara anak menghargai disiplin kalau konsekuensi. Nah, kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi bersifat stimulus tanggapan. Jadi ada stimulus sebelumnya. Terus kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya hukuman biasanya identik dengan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ketika konsekuensi akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Seperti ada tambahan waktunya yang tidak bisa istirahat atau tidak bisa bermain. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau dorongan yang eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intensi. Lanjut kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini terbagi ke dalam 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi setiap orang pasti mempunyai sebuah kebutuhan dasar yaitu untuk bertahan hidup. Biasanya perlu makan, minum, mandi, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Selanjutnya kita perlu juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya kita pasti ya perlu kasih sayang dari orang tua, dari orang guru ataupun dari teman dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan yang ketiganya adalah kesenangan atau fun.
Murid itu perlu yang namanya kesenangan, ya. Terutama dalam pembelajaran. Ya, jangan sampai ketika masuk ke kelas itu kesan pertamanya itu adalah seram, tapi anak butuh yang namanya kesenangan. Yang selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Dalam artian freedom di sini tetap ada kontrolnya, ya. Selanjutnya ada penguasaan atau power. Jadi setiap orang juga pasti semua punya penguasaan atau powernya masing-masing. Nah, yang ketiga teorinya adalah kita akan membahas tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau sekolah ini dalam pembentukan keyakinan kelas kita berperan dalam mewujudkan keyakinan bersama di sekolah atau kelas melalui kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, bahwasanya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada waktu mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu sifatnya ada sesuatu dari orang lain atau paksaan dari orang lain, tetapi kalau keyakinan sama-sama meyakini. Nah, di sini ada sebuah diagram, ya, ada budaya positif. Di dalamnya pasti ada lingkungan yang positif, ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, yang kita bahas di sini ada tentang keyakinan kelas. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana mengapa dan sebagainya. Ini ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Maka kita pilihannya adalah keyakinan kelas. Nah, kita lihat lagi bedanya. Nah, di sini ya, ini adalah peraturan, ini adalah keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk peraturan. Sementara keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Ada juga tanggung jawab di sini. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, masuk ke kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, di sini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker berarti untuk keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berdiri di kelas atau koridor, tentang keselamatan dan juga keamanan. Itu ya bedanya peraturan dan keyakinan. Nah, cara membentuk keyakinan kelas adalah pembuatan keyakinan kelas dilibatkan seluruh warga kelas pasti. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Selanjutnya menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Nah, langkah praktisnya adalah membuka ruang diskusi, curah pendapat bersama seluruh warga kelas, mencatat semua pendapat kelas, lalu merumuskan keyakinan kelas. Ajak seluruh warga kelas untuk menentukan nilai-nilai dari kesepakatan dan peraturan, lalu meninjau ulang dan membuat keyakinan kelas dan tanda tangan, lalu dipajang. Nah, di sini ada sebuah video tentang saya praktikkan untuk mengawali kegiatan kita di hari ini atau di semester ini, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Jadi nanti kalian saya kasih ini ya, saya kasih keynote ya. Dan ini nanti kalian isi mandiri dan nanti akan ditempelkan di sini. Nah, nanti saya akan kalian maju ke sini untuk menempelkan. Isinya apa saja? Isinya kalian nanti akan menuangkan keinginan kalian, akan menuangkan peraturan-peraturan yang menurut kalian perlu dibuat di kelas ini, dan nanti kita akan sepakati bersama ya. Jadi silakan isi hati kalian, curahkan semuanya. Ya, gampang kan? Ya, gampang. Tinggal
Nanti saya bimbing untuk menempelkan sini, lalu kita nanti disepakati bersama hasil dari keinginan-keinginan kalian. Oke, baik, siap? Ya. Baik, untuk teknisnya seperti apa? Silakan nanti kalian tuliskan saja, mau satu, mau dua keinginan kalian atau hal-hal yang perlu kita sepakati ya untuk di kelas ini, untuk pembelajaran nanti ke depan, semester ke depan ya, 1 tahun pembelajaran kita. Jadi nanti kalian nanti tuangkan aja keinginan kalian seperti apa. Oke ya, tapi yang logis ya, tapi jangan hal-hal yang sifatnya tidak berhubungan dengan kelas. Silakan ditulis. Ini saya bagikan ya, silakan kalian isi. Sampai dah. Santai buat bahan-bahan kalian. Aja. 3, 4, 5. Nah, ini untuk laki-lakinya. Silakan Bapak Ibu bisa buat video kira-kira Oke, anak sudah ya. Hasil istimewa sudah dicantumkan atau sudah mengungkapkan dari kalian. Sekarang biar saya baca, ya, biar saya bisa baca hasilnya seperti apa. Silakan dari sebelah sini ya. Silakan dari depan untuk menempelkan hasil tulisannya. Nanti tidak berpotong. Ini akan ada masalah. Nah, saya ya. Satu, nanti sama di video sini ditambahkan di cari nilai yang hasilnya apa dan nanti nilai perbandingan apa. Ini dikurangi. Jangan kalau di sini yang lain. Nanti kita pilih mana yang benar-benar keinginan untuk hubungan dengan kelas, mana yang berhubungan dengan keinginan atau kesalahan yang berhubungan tentang pembelajaran. Tapi saya kembali yang ini ingin tahu bukan? Rata-rata berhubungan dengan keinginan pribadi. Ingin mulai. Ingin tidak boleh. Ini sudah ditempel di depan. Nah, kita buat untuk kalimat berikutnya. Atau ini kita kasih judul keyakinan kelas. Nah, di sini nanti kita akan pilih ya, pilih ya. Pilih nanti mana yang akan kita sepakati bersama. Nah, karena saya lihat di sini masih ada yang keinginannya untuk sekolah ya, untuk apa namanya keyakinan kelas atau keinginan yang harus dilakukan oleh sekolah. Kita baca dari sini ya. Namanya sebutkan jangan. Nanti ini kan di pos ya, nanti silakan. Halo Pak. Yang pertama ada pengen kelas ini kompak, dan teknologinya diturunin. Tapi ini berhubungan tentang kekompakan. Yang selanjutnya adalah ingin diperhatikan kedisiplinannya. Ini berhubungan dengan disiplin. Terus ingin dikurangi jam pelajarannya 1 jam. Jadi berarti jam 2 terbang. Oke, Atau masih kita ada apa? percepat ya. Nah, jam dalam waktu dari rumah misalkan jam 8 baru mulai.
kita akan memindahkan dari yang tulisan ini ke dalam tulisan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih lebih gitu ya. Pertama, kita kebanyakan yang saya telah itu tentang kompak, berarti apa ini? Kompak ya, menjaga kekompakan ya. Berarti ini kesepakatan yang pertama adalah menjaga kekompakan. Jadi berarti kalau tidak kompak berarti itu melanggar kesepakatan. Tidak berhubungan dengan tidak samanya berhubungan. Berarti ketika memang berarti tidak ada kekompakan, berarti kembali melanggar yang namanya keyakinan kelas. Ini perlu ya kekompakan. Yang selanjutnya, yang sering muncul juga tentang kebersihan. Berarti di sininya adalah menjaga kebersihan. Nah, ini ya kebersihan. Ini kalimat yang positif ya. Kenapa yang ini jadi dimasukkan? Berarti itu maksudnya yang negatif. Pengen apa sih? Pengen jangan dikurangi. Berarti harusnya jangan ditambah. Itu kebersihan. Kebersihan. Apa jadi? Kebersihan. Kebersihan. Selanjutnya, apalagi pakaian kalian kompak tadi. Kompak sudah, kebersihan sudah. Terus yang kebersihan sudah. Terus ini nih. Nanti ya gimana kalian nanti disepakati atau tidak ya? Adanya rasa saling menghargai. Ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati selama 1 tahun ke depan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sedikit gambarannya tentang kesepakatan kelas ini. Jadi di akhir sudah dibuatkan kalimat-kalimat positifnya dan juga nilai-nilai kebajikannya. Tetapi saya di sini kepotong videonya, tidak ada yang menandatangani bersama dan menempelnya. Tetapi poin pentingnya adalah saya berusaha untuk membuat keyakinan ini dengan teman-teman atau dengan rekan-rekan kelas saya dan bisa menghasilkan sebuah kesepakatan kelas. Nah, baik, waktunya sedikit lagi kita lanjut ya. Nah, itu tentang ya kesimpulannya adalah peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan misalnya kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dan universal. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan terkadang dalam suatu keyakinan. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Ini menurut dari Gosen. Nah, kita beranjak ke poin yang keempat, 2 lagi ya, posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dari restitusi itu sendiri ya. Dan kebetulan saya pun kemarin di orientasi P3K saya juga menyampaikan materi ini dan antusiasnya luar biasa dan menemukan ilmu-ilmu yang baru tentang posisi kontrol kita. Salah satunya adalah sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, apakah kita masuk ke pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau juga sebagai manajer. Nah, yang diharapkan dari guru penggerak ini, salah satunya kita harus menjadi yang namanya bisa menjadi manajer. Nah, tapi kita lihat dulu, apa sih penghukum, pembuat, merasa bersalah, dan sebagainya. Nah, apakah kita termasuk atau pernah mengalaminya? Di sini ada yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Verbal itu guru-guru masa lalu seperti itu. Termasuk saya memang dididik dengan metode penghukum ya. Nah, orang-orang ini yang menjalankan posisi hukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas.
kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran ya supaya berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Ini termasuk penghukum. Yang selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Nah, jika hukuman tadi kadang ada yang walaupun bersifat jangka panjang, tapi biasanya untuk membuat merasa bersalah ini biasanya lebih dalam lagi dan lebih melekat lagi. Kenapa? Di sini biasanya gurunya itu akan bersuara lembut, membuat rasa bersalah juga akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, atau merasa bersalah, atau merasa dirinya itu rendah diri. Nah, kata-katanya misalnya seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Nah, dalam posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Dan juga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangnya. Jadi semacam didoktrin untuk merasa bersalah. Akhirnya kan anak jadi rendah diri dan tidak percaya diri. Nah, selanjutnya adalah posisi teman. Nah, ini banyak biasanya di maaf. Dan biasanya yang posisi teman ini banyak didapatkan pada guru muda biasanya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa yang terjalin antara kedekatan yang baik antara murid dengan guru. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bapak, demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, seperti itu. Namun, ketika posisinya terbalik, dalam hal negatif, bila suatu guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, oh saya pikir bapak atau ibu teman saya. Nah, maka biasanya akan membalikan. Murid juga merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya, dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Dan ini real nyata. Yang selanjutnya yang poin keempat di sini adalah posisinya pemantau. Nah, biasanya ini yang sering atau yang saya pribadi ini sekarang kondisinya baru menuju ke manajer. Nah, di mana di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan biasanya, peraturannya apa ketika anak melakukan kesalahan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, biasanya karena sangat mengandalkan aturan untuk perhitungan, catatan, data yang digunakan untuk sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, sepertinya kita berada di posisi ini banyakkan, walaupun ada yang posisi-posisi yang tadi sebelumnya. Nah, harapannya kita bisa masuk ke posisi ini, yaitu sebagai manajer. Nah, manajer di sini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dan ini kata-katanya biasanya apa yang kita keyakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa yang kamu sedia? Apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang tunjukkan yang menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi anak ditantang atau anak diarahkan untuk bagaimana bisa mengatur perilakunya sendiri atau mencari solusinya. Nah, kita lihat di kesimpulannya di sini ada sebuah tabel ya. Kesimpulannya adalah, nah ini dalam segi motivasi di sini ada identitas itu, identitas gagal atau kontrol dari luar, ada kontrol dari dalam, yaitu yang manajer ya. Nah, di sini contoh kita guru berbuat. Nah, misalkan di sini penghukum, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
membuat merasa bersalah, dia akan berceramah dan mengalahkan atau seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Nah, di sini ya. Nah, yang dampaknya yang harus kita pahami ya, silakan baca Bapak Ibu ya. Nah, dampaknya di sini adalah ketika hukum akan mengulangi kesalahan. Nah, untuk merasa bersalah, maka dia akan merasa rendah diri. Nah, untuk yang teman, maka dia akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung karena terbiasa dibantu oleh gurunya. Untuk pemantau, biasanya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk memperbaiki dirinya. Nah, untuk manajer, harapannya atau dampaknya misalnya untuk akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, kita beranjak ke materi yang terakhir. Tidak terasa ya, materi yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini bahwa definisinya adalah segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita mencoba untuk meyakini dan juga anak itu supaya sadar dan nanti akan menyadari juga bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Jadi kita lihat prosesnya ya. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada juga validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati untuk yang bagian keyakinan ya, yang bawah dulu ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Untuk validasinya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir misalnya pertanyaannya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan. Jadi di refresh dulu, baru divalidasi ke bagaimana kebenarannya atau kebutuhannya, baru nanti ditanyakan keyakinannya atau langkah-langkah untuk memperbaikinya seperti apa. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama adalah penjelasan dari yang barusan, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya ada pernyataan, oh ya, saya pernah juga di posisi kamu dan paham sebagainya. Tapi dan sebagainya. Ini ada kata-kata dari bukunya ya. Berbuat salah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu ya. Nah, di sini langkah-langkahnya yang kedua adalah validasi kebutuhan, yaitu membuat murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa terima, kasih, dan juga kesenangan atau bertahan hidup. Kamu biasanya akan berguru berkata seperti ini ya. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih, tapi kamu tidak menemukannya kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Itu adalah contoh perkataan dari validasi kebutuhan. Ketiganya adalah menanyakan kebutuhan atau menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari mereka berinteraksi dengan orang lain. Nah, biasanya ini berpacu pada keyakinan kelas yang dibuat. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai yang bersama apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah langkah dari menanyakan keyakinan. Kita lihat next. Nah, di sini ada sebuah contoh bagaimana video kasus. Di sini saya berperan dengan Gimana soalnya Gus ya? Alhamdulillah. Dari mana? Dari kelas. Dari kelas. Oke. Sengaja ya tadi saya WA Gus
untuk datang ke sini. Kira-kira tahu nggak kenapa saya manggil Agus? Iya Pak, saya tahu karena saya tidak kerja kelompok Kenapa Agus tidak ikut kerja kelompok? karena malas. Malas. Iya, malas. Saya juga nerima laporan dari teman-teman. Ternyata Agus katanya malas gitu, bukannya ikut dengan teman-temannya. Kenapa awalnya gimana sih ceritanya? Awalnya kan saya memberikan ide-ide ke mereka gitu, masukan-masukan, tapi selalu dianggap salah gitu. Jadi saya malas untuk bekerja kelompoknya. Emang ide-idenya seperti apa yang Agus utarakan? Yang Agus utarakan itu ide-ide seperti nge-review aplikasi. Oh iya kan kita lagi ini kelima ya? Iya. Iya sih. Kalau saya dari jadi posisi Agus pun pasti akan merasa yang sama. Posisinya kan itu sudah memberikan masukan, gitu. Tapi teman-teman kelompoknya tidak mau menerima, gitu ya. Iya. Begitu ya. Oke, tapi yang dilakukan Agus kira-kira dengan akhirnya tidak ikut kerja kelompok, kira-kira menurut Agus itu benar? Tidak? Nah, setelah dipikir-pikir itu kayak salah. Nah, Tindakan Agus salah. Seharusnya Agus tetap mengikuti kerja kelompok dengan mereka, tidak meninggalkan kerja. oke, karena memang betul ya, karena memang yang tugas kelima ini memang butuh yang namanya kerjasama di kelompoknya. Iya. Tapi Agus kebetulan tadi males gitu ya. Karena Iya. ya, terus saya memang mengerti ya dengan keadaan yang Agus rasakan, memang kondisinya seperti itu. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan kita Agus lakukan? Untuk depannya Agus bakal memperbaiki dan mungkin tidak meninggalkan lagi teman-teman yang sedang kerja kelompok. Karena karena memang perlu ya, orang-orang pasti perlu Agus gitu. Iya. Oke. Terus menurut Agus kira-kira ketika Agus meninggalkan kelompoknya akhirnya tidak kerjasama, kira-kira keyakinan apa yang Agus langgar dari keyakinan kelas kita? Kira-kira kalau Agus sudah dikasih amanat, terus Agus itu meninggalkan amanat itu, berarti artinya apa? Kalau Agus tidak bertanggung jawab, Ya, terus terus insya Allah gitu Pak, ya, Agus bakal bertanggung jawab. kira-kira menurut Agus tanggung jawab itu penting nggak? Sangat penting Pak, tanggung jawab itu sangat penting. Tapi Agus bersedia untuk memperbaikinya. Siap, bersedia. Oke, jadi selain bertanggung jawab, memang harus apa lagi? Kalau kelompok itu harus Harus bekerja sama. kerjasama. Kerjasama itu penting. Iya, sangat penting Pak kalau bekerja sama. Jadi yang akan Agus perbaiki itu pertama adalah Tanggung jawab. dan juga bersama itu. Dia akan membagi kelompok. Iya. Maaf ya, mudah-mudahan ya. Iya. Sengaja saya panggil supaya gitu ya. Supaya memang Agus tidak menyendiri gitu ya. Agus harus bisa bekerja sama dengan kelompok. Iya. Sekarang dalam istirahat itu saja ya saya manggil Agus. Terima kasih, silakan untuk istirahat ya. Kalau ada yang istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, nah itu tadi salah satu contoh dari bagaimana penerapan segitiga restitusi. Bahwa tadi kasusnya adalah bahwa Saudara Agus di sini tidak bisa atau tidak mengikuti kegiatan kelompoknya ya, atau disebut dengan ya, tidak berperan aktif dalam. Nah di sini tadi saya meminta keterangannya seperti apa, yaitu yang kedua tadi diawali dengan pertama perantaraan dulu ya, pembukaan dulu, baru nanti masuk ke menstabilkan identitas, yaitu dengan posisi ya saya paham, saya juga kalau posisi aku seperti apa dan sebagainya, sehingga posisinya yang awalnya tegang anak akan merasa rileks. Nah selanjutnya ada validasi tindakan, ditanyakan apakah tindakan tersebut ini bagus atau tindakan ini benar dan sebagainya, dan anak pun secara terbuka menyatakan bahwasanya meyakini bahwa memang yang dilakukannya itu salah.
Nah, terakhir baru menanyakan keyakinannya yang sudah dilanggar itu apa. Nah, di sini kasusnya adalah tentang bagaimana sebuah tanggung jawab yang dilanggar. Baik itu mungkin materi dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. eh, Perlu kesimpulannya adalah bahwasanya kita dalam menerapkan disiplin positif ini kita harus mengetahui dulu motivasi anak itu seperti apa, dan kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak itu seperti apa, dan juga kita harus memposisikan sebagai guru itu seperti apa, apakah sebagai penghukum tadi, ataukah kita mau membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai tadi pemantau, dan kita harapannya itu berada di posisi manajer. Walaupun kita perlu yang namanya belajar lagi tentang bagaimana posisinya sebagai manajer. Nah, adapun nanti penerapan atau penanganan siswanya bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, itu barangkali yang dapat bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk sesi-sesi yang lainnya, sesi pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa dilanjutkan di sesi yang selanjutnya. Uh, Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang memang perlu dikoreksi atau diperbaiki, silakan. Saran dan kritiknya sangat terbuka bagi saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi itu akan memberikan dampak yang positif untuk sekolah. Ya, ada sebuah pencerahan dan sebagainya. Bagaimana tentang disiplin positif. Bukan hanya ini sebuah tugas saya sebagai penggerakkannya untuk pemerintah saja, tetapi mudah-mudahan sebagai jalan untuk menuju kesuksesan, salah satunya adalah tentang disiplin positif dari anak. Itu saja. Terima kasih. Saya tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh live ya. Nanti kita kembali lagi ya. Tidak ada sesi yang lain.